Dari Plato hingga Rawls, pelajaran filsafat untuk melawan korupsi. Apa itu korupsi? Baik, mari kita bahas dengan sederhana dan jelas. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang merugikan orang lain atau kepentingan umum. Korupsi menurut beberapa filsuf. 1. Plato 427-347 sebelum Masehi. Plato melihat bahwa korupsi muncul ketika manusia lebih mencintai harta dan kekuasaan daripada kebenaran dan keadilan. Bagi Plato, negara akan hancur jika dipimpin oleh orang serakah yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Karena itu ia menekankan pentingnya pemimpin yang bijak, philosopher king, yang mengutamakan kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat di atas segalanya. Pendidikan moral menjadi kunci agar jiwa manusia lebih tinggi dari sekedar nafsu materi. 2. Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Aristoteles menganggap korupsi sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Menurutnya, pemimpin yang baik harus memiliki kebajikan, virtue, seperti kejujuran, keberanian, dan rasa adil. Korupsi lahir ketika pemimpin mengabaikan kebajikan itu dan hanya mementingkan diri sendiri. Untuk menjaganya, manusia perlu dilatih sejak kecil dengan kebiasaan yang baik, sehingga kejujuran dan keadilan menjadi bagian dari karakternya. 3. Cicero 106-43 sebelum Masehi. Cicero, seorang filsuf Romawi, menegaskan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara. Ia berpendapat bahwa pejabat publik memiliki tugas suci untuk menjaga res publica atau kepentingan umum. Jika seorang pejabat korup, maka ia merusak dasar negara itu sendiri. Integritas dan kejujuran menurut Cicero adalah pondasi yang menjaga kekuatan suatu bangsa. Tanpa itu, negara akan kehilangan wibawanya. 4. Thomas Aquinas 1225-1274. Thomas Aquinas menilai korupsi sebagai dosa karena merampas hak orang lain. Ia mendekatkan bahwa hukum moral dan hukum Tuhan lebih tinggi dari hukum buatan manusia. Pemimpin yang korup berarti gagal menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, kekuasaan harus dipakai untuk menegakkan keadilan, melindungi rakyat, dan bukan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi baginya adalah pengkhianatan ganda terhadap rakyat dan juga terhadap Tuhan. 5. Niccolo Machiavelli 1469-1527. Machiavelli berbicara lebih realistis soal korupsi. Ia menyebut korupsi sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas negara. Negara yang sudah terjangkit korupsi sulit diperbaiki tanpa perubahan besar. Karena itu, menurut Machiavelli, seorang pemimpin kadang harus bersikap keras dan tegas dalam memberantas korupsi, meskipun langkah itu tidak selalu populer atau halus. Tujuannya bukan semata moralitas, melainkan menjaga agar negara tetap kuat dan tidak hancur. 6. Immanuel Kant 1724-1804. Kant melihat korupsi sebagai tindakan yang salah secara mutlak. Menurut prinsip imperatif kategoris miliknya, setiap tindakan harus bisa dijadikan hukum universal. Jika semua orang melakukan korupsi, maka dunia akan kacau dan tidak ada lagi keadilan. Oleh karena itu, korupsi tidak bisa ditoleransi dalam kondisi apapun. Kejujuran bagi Kant bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh semua orang. 7. Jean-Jacques Rousseau 1712-1778. Rousseau menekankan konsep kontrak sosial, yaitu perjanjian antara rakyat dan pemimpin. Kekuasaan yang dimiliki pejabat berasal dari rakyat,
Sehingga jika pejabat melakukan korupsi, berarti ia mengkhianati rakyat yang memberinya amanah. Menurut Russo, negara hanya bisa sehat jika ada transparansi dan rakyat diberi ruang untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Korupsi bagi Russo bukan hanya perbuatan salah, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. 8. Karl Marx 1818 sampai 1883. Marx memandang korupsi dari sisi ekonomi politik. Ia percaya bahwa korupsi adalah produk dari sistem kapitalisme, di mana uang dan kekuasaan menjadi pusat kehidupan. Dalam sistem yang penuh kesenjangan, pejabat akan cenderung memperkaya diri dengan cara curang. Bagi Marx, korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan aturan moral atau hukum saja, tetapi harus melalui perubahan sistem ekonomi dan sosial agar kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh segelintir orang. Prinsip justice as fairness hanya bisa tercapai jika korupsi diberantas sampai tuntas. 9. John Rawls 1921 sampai 2002. Rawls menekankan bahwa keadilan adalah fondasi utama sebuah masyarakat. Korupsi menurutnya merusak prinsip keadilan karena membuat hukum dan kebijakan hanya menguntungkan sebagian orang. Agar masyarakat adil, negara harus dirancang dengan aturan yang transparan dan lembaga yang kuat sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip justice as fairness hanya bisa tercapai jika korupsi diberantas sampai tuntas. 10. Confucius, Konghucu, 551–479 sebelum Masehi. Konghucu menekankan pentingnya moralitas, terutama prinsip Ren, kemanusiaan, dan Li, tata etika. Dalam pandangannya, pejabat publik seharusnya menjadi teladan bagi rakyat. Jika seorang pemimpin bersikap jujur, rakyat akan mengikuti jalan kebaikan. Namun ketika pemimpin berbuat korupsi, ia tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga menghancurkan harmoni sosial. Bagi Konghucu, korupsi adalah kegagalan moral seorang pemimpin yang mencederai kepercayaan rakyat. 11. Sun Tzu 544 sampai 496 sebelum Masehi. Sun Tzu dikenal lewat karyanya The Art of War, tetapi ajarannya juga bisa diterapkan dalam pemerintahan. Ia menekankan pentingnya disiplin, integritas, dan kepemimpinan yang kuat. Menurutnya, korupsi dalam pemerintahan sama bahayanya dengan musuh dari luar karena melemahkan kekuatan negara dari dalam. Negara yang penuh korupsi tidak akan mampu bersaing atau bertahan lama. Dengan demikian, Sun Tzu melihat korupsi sebagai faktor penghancur strategi dan daya saing bangsa. 12. Francis Bacon 1561 sampai 1626. Francis Bacon menyebut korupsi sebagai penyakit negara. Baginya, pejabat yang melakukan korupsi tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menulari orang lain. Jika korupsi dibiarkan, dia akan berkembang biak seperti virus, menggerogoti kepercayaan publik dan merusak sistem pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bacon percaya bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan seperti mengobati penyakit, yaitu dengan pengawasan ketat dan pemulihan moral. 13. John Stuart Mill 1806 sampai 1873. Sebagai tokoh utilitarianisme, Mill percaya bahwa tindakan baik adalah yang membawa manfaat terbesar bagi banyak orang, the greatest happiness principle. Korupsi jelas bertentangan dengan prinsip ini karena hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat luas. Dalam pandangan Mill, pejabat korup melanggar keadilan sosial sebab dia mengorbankan kebahagiaan rakyat demi kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, korupsi adalah bentuk ketidakadilan yang paling nyata. 14. Max Weber 1864 sampai 1920. Max Weber mengkritik birokrasi tradisional yang sering berjalan dengan nepotisme, suap, dan korupsi. Menurutnya, birokrasi modern harus dijalankan secara rasional, berdasarkan aturan yang jelas, transparan, dan impersonal. Jika pejabat menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, maka birokrasi tidak lagi berfungsi dengan baik. Weber melihat korupsi sebagai akibat dari lemahnya sistem dan aturan.
Solusi baginya adalah menciptakan birokrasi yang profesional, adil, dan bebas dari intervensi pribadi. 15. Hannah Arendt, 1906 hingga 1975. Hannah Arendt memperkenalkan konsep banality of evil, yaitu kejahatan yang dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks korupsi, pandangan ini sangat relevan. Korupsi menjadi berbahaya ketika masyarakat menganggapnya wajar atau sekadar kebiasaan. Jika rakyat dan pejabat sama-sama permisif, maka korupsi bisa menjalar tanpa batas. Arendt menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak membiarkan korupsi dianggap normal, karena disitulah letak kehancuran moral bangsa. 16. Jürgen Habermas, 1929 hingga saat ini. Habermas menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan transparan dalam masyarakat. Menurutnya, korupsi adalah tanda kegagalan komunikasi etis antara pemerintah dan rakyat. Saat pejabat berbohong, menyembunyikan informasi, atau menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan publik hancur. Hal ini merusak ruang publik yang seharusnya menjadi wadah diskusi demokratis. Bagi Habermas, melawan korupsi berarti membangun komunikasi yang terbuka, dialogis, dan penuh tanggung jawab antara negara dan masyarakat. Kesimpulan umum. Dari pandangan para filsuf ini, kita bisa melihat bahwa korupsi dipandang sebagai racun bagi masyarakat dan negara. Ada yang menekankan pada moral pribadi, Plato, Aristoteles, dan Kant. Ada juga yang membicarakan korupsi dari sisi politik dan ekonomi, Machiavelli, Marx, dan Rawls. Tapi semuanya sepakat bahwa korupsi merusak keadilan, kepercayaan, dan masa depan sebuah bangsa. Bagaimana pendapatmu tentang korupsi yang terjadi saat ini di negara tercinta kita ini? Berikan pendapatmu.